Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Monong Arfa, bersama istri yang terkasih di akhir pekan ini. Dan Bapak Ibu, pastikan dirimu sebelum berkegiatan, mari kita mendahulukan Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita mencari Tuhan, maka semuanya ditambahkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir pekan ini kami datang kepadamu, kami bersyukur kami ada sebagaimana berada. Kasih setiamu yang luar biasa yang memungkinkan kami bisa berkegiatan. Dan sebelum kami berkegiatan di akhir pekan, kami mau datang, baca, dengar, renungkan firman. Urapi pendengaran kami, buka hati pikiran kami. Juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap perkataan firman Tuhan ini akan didengar oleh setiap mereka yang mendengarkan, yang siap sedia, bukan saja menjadi pendengar, tapi melakukan, maka semuanya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Istri saya akan membacakan di Matius pasal 7, 21, 22, dan 23. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhanku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah Bapak Ibu, demikian di dalam Matius pasal 7, 21 sampai 23. Saya mau katakan begini, dengar baik, pastikan Anda tidak ditolak oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah kita percaya bahwa setiap orang yang melakukan firman Tuhan pasti akan diberkati. Amin. Amin. Yesus mengingatkan saudara dan saya dalam firman-Nya di Matius pasal 7, 21 sampai 23 ini, bahwa kita bukan saja mengerti firman Tuhan, namun kita juga harus melakukannya. Haleluya. Setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan akan ditolak. Amin. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hati kita dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita memancarkan kehidupan yang berdasarkan firman Tuhan. Dan Amsal pasal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kita yang sudah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus harus terus menjaga firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, sehingga kita tidak ditinggalkan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, setelah Saul jadi raja, kita tahu bersama, dia lupa bahwa Allah itu adalah atasannya, sehingga dia melakukan kehendaknya sendiri. Saul mendapat perintah dari Tuhan, tetapi tidak dilaksanakannya. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 15 ayat 2 sampai 9. Saul mengira bahwa Allah tidak ada. Allah tidak akan tahu tentang itu. Di ayat 10 di 1 Samuel pasal 15, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, ayat 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Saul berpikir bahwa dia dapat mengatur Allah. Kalau saudara baca di ayat 13 sampai 19, ini adalah perbuatan yang jahat tentunya ya. Dia pikir dia bisa mengatur Allah, ya kan? Nah, Bapak Ibu, demikian pula dengan kita. Jika diberkati, sudah menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi pimpinan, menjadi orang yang berkuasa, atau menjadi kaya, kadang-kadang kita bisa lupa diri loh.
Iya kan? Persoalan seperti ini sering terjadi. Ketika belum apa-apa, ya ingat Tuhan. Rajin beribadah, minta didoakan, ya. Tetapi setelah jadi apa-apa, lupa semua, lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa firman Tuhan, lupa semua. Nah, Bapak Ibu, ini harus diwaspadai. Karena kecenderungan manusia seperti itu loh. Kita percaya semakin hari kita akan semakin diberkati. Amin. Apa amin? Ketika kita sudah di zona nyaman, kita bisa menjadi lengah dan dapat melakukan kesalahan yang kita anggap itu benar, seolah-olah Allah tidak ada dalam kita. Kita tahu kasus yang kemarin berakhir dengan hukuman mati, tapi kemudian naik banding, ya, lalu tetap hukuman mati, kasasi ke Mahkamah Agung, lalu kemudian jadi seumur hidup, ya. Kita tahu sendiri kan, orang apa itu sudah? Iya, orang percaya. Tapi kok tidak menunjukkan bahwa dia orang percaya. Padahal semuanya itu berasal dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu Saul menjadi raja, Saul ditolak Tuhan karena dia tidak bisa dididik. Itu kuncinya. Saul sudah diberitahu kejahatannya terhadap Daud. Saul gagal di sana. Iya kan? Lain dengan kisah Ayub. Iya kan? Ayub sadar bahwa teguran yang ada itu adalah didikan yang baik. Karena itu di Ayub pasal 5:17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jika kita mendapat teguran atau didikan, itu artinya kita adalah orang yang dikasihi Allah. Pegang itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi. Jika kita mendapat teguran atau didikan, itu artinya kita adalah orang yang dikasihi Allah. Bahkan kita disebut sebagai anaknya. Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Karena itu, sahabat Galilea, mari saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita mau dididik. Amin. Mau dididik, mau dimuridkan, mau digembalakan. Akan ada banyak nasihat yang kita terima. Jangan pernah tolak didikan dari Allah, dan jangan bosan dengan peringatannya. Amsal 3:11 dan 12, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikehendakinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan dan kemudian kita menyembah Allah yang tidak kita kenal, dan itu adalah berhala. Sebab Alkitab bilang Allah bangsa-bangsa berhala, Allah bangsa-bangsa hampa. Nah, orang yang menyembah berhala adalah orang yang tidak takut akan Allah. Tuhan tahu bahwa Saul telah berbalik dari dia. Kalau sudah baca di 1 Samuel pasal 15 itu ya, ayat 10 dan 11. Demi kemauan rakyat, Saul abaikan perintah Tuhan. Bahkan Saul bisa berpolitik dalam Tuhan. Itu ayat 13 sampai 15 di 1 Samuel pasal 15. Nah, taat pada firman Tuhan itu lebih penting. Amin. Begitu kita tidak taat, ada dosa yang menunggu dan dapat mengikat kita. Nah, seharusnya orang yang penuh roh akan tetap taat pada ketetapan firman Allah. Yehezkiel 11, 19 dan 20, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan
memberikan mereka hati yang taat, ayat 20, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Bapak Ibu, janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Seperti Saul yang tidak mau menuruti apa kata Roh, sehingga Roh Tuhan undur dari Saul. Ya kan? 1 Samuel 16:14, tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, untuk memiliki hidup kekristenan yang berhasil, kita harus mau dilatih oleh Roh Kudus. Kemanapun kita pergi dan berada, serta apa saja yang diperintahkan oleh Roh Kudus, hendaklah kita lakukan. Paulus adalah contoh yang baik. Dari seorang Farisi menjadi penuh dengan Roh Kudus. Paulus mengajar tentang melatih diri untuk tetap setia dalam mengiring Yesus. Itu di 2 Timotius pasal 1 pada ayat 1 sampai dengan ayat 13, saudara baca di sana. Di dalam kitab Timotius ini, hidup terakhir Paulus dijalani dengan penuh penderitaan. Orang yang biasanya sedang mengalami penderitaan sulit untuk setia. Namun, Paulus tetap bertahan untuk setia. Karena dia sadar, dia takut ditolak Tuhan pada akhirnya. Karena itu dia menulis begini di 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Mari saudara, pastikan dirimu tidak ditolak oleh Tuhan. Amin. Dan ketika engkau telah menyelesaikan tanggung jawabmu di bumi, ya, sudah berakhir di garis finish, engkau disediakan tempat bagi Tuhan. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Mari tetap teguh di dalam Tuhan dan jaga hati, lakukan firman Tuhan dalam ketaatan. Selamat berakhir pekan dan berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami pastikan bahwa kami tidak ditolak oleh Tuhan. Dan kami bukan saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman yang setia taat. Kami akan terus menjaga hidup kami, supaya kami selalu hidup seturut kehendak-Mu, memuliakan Tuhan dimanapun kami pergi berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh sahabat Galilea yang berkegiatan Tuhan berkati, jaga sertai, berkat melimpah, penjagaan Tuhan sempurna, tidak celaka, tidak diserang oleh berbagai sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang
kerajaan